Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. When you have money, no one is ever really your friend. The crime is murder, and we'll stay here. Pada 31 Oktober 1914 di Jembatan Belgia, seorang kapten membacakan sebuah surat dari pusat yang memerintahkan mereka untuk segera menyerang jembatan. Seorang prajurit bernama Poirot menyarankan untuk segera menyerang dengan sebuah alasan karena saat ini angin sedang berhembus ke arah mereka, sehingga kabut akan membuat pergerakan mereka tidaklah terlihat oleh pasukan musuh. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Penyergapan itu mengejutkan, membuat musuh yang tak siap menjadi kewalahan dan kemenangan mereka raih dengan cara yang cerdas. Di saat sedang merayakan kemenangan, sang kapten tanpa sengaja menyentuh ranjau yang kemudian menewaskannya di medan tempur. Beberapa saat kemudian memperlihatkan suasana rumah sakit. Poirot terbaring di sana dirawat oleh Catherine, kekasihnya yang juga merupakan seorang perawat. Poirot merasa bersalah karena tidaklah mampu melindungi kapten, membuatnya malu, merasa seakan tak pantas melanjutkan niat mereka untuk melangsungkan pernikahan. Ditambah lagi Poirot mengalami luka berat di wajah, membuat wajahnya mengalami kerusakan. Berharap yang terbaik untuk kekasihnya, Poirot meminta Catherine pergi untuk mendapatkan kehidupan, meraih kebahagiaan dengan laki-laki lain. Catherine dengan kebesaran dan kemurnian hatinya mengatakan bahwa cinta sebenarnya akan membantu mereka melewati semua suasana dan perubahan dari waktu ke waktu. Sekali lagi Catherine mengungkapkan cinta dan kesetiaannya untuk tetap berada di sisi Poirot. Dan film pun baru dimulai. Memperlihatkan kehidupan di London pada tahun 1937. Selepas masa perang, Poirot menjalani profesi barunya sebagai seorang detektif. Saat itu ia sedang berada di sebuah kafe menunggu menu pesanannya. Di tempat yang sama, Gal Gadot datang sebagai seorang wanita kaya dalam sosok Lynette, disambut oleh sahabatnya Jackie dengan gembira menyampaikan kabar pertunangannya dengan seorang pria bernama Simon Doyle, yang kemudian pria itu menjadi agen dalam bisnis tanah yang ditekuni oleh Lynette. Lynette tampak terpaku mengagumi ketampanan Simon yang lalu membawanya berdansa atas persetujuan dari Jackie. Jackie dengan rasa cemburu hanya memperhatikan Lynette yang tampaknya sangat menikmati malamnya. Enam minggu kemudian memperlihatkan Poirot yang sedang duduk bersantai di hadapan piramida Mesir. Ketika itu kenyamanannya terganggu oleh seorang pria yang sedang bermain layangan di atas piramida. Poirot datang kepadanya, memarahi pria itu yang ternyata adalah Boug, seorang sahabat yang sangat dikenalnya. Boug tampak sangat bahagia karena menurutnya ia telah memecahkan rekor dunia sebagai orang pertama yang bermain layangan di atas piramida. Lalu Boug membawa Poirot untuk berkenalan dengan ibunya Euphemia, yang ketika itu sedang melukis piramida dengan Boug yang sedang bermain layangan di atasnya. Hotel Cataract disewa untuk menyelenggarakan sebuah pesta, menampung tamu undangan dari London untuk menghadiri pernikahan seorang perempuan kaya yang ternyata adalah Lynette yang telah merebut Simon Doyle dari pelukan sahabatnya sendiri. Tampil dengan kalung mewah pembelian Simon, Lynette tampak anggun berada di sana. Hadir juga Windlesham, seorang dokter yang merupakan mantan kekasih Lynette. Jackie berjalan masuk ke dalam hotel. Kehadirannya di sana cukup mengejutkan mereka. Bagaimanapun ketakutan dan rasa bersalah tentu saja masih dirasakan oleh Lynette yang lalu pergi menjauh. Keesokan paginya, Doyle dan Lynette datang kepada Poirot memintanya untuk membantu menjauhkan Jackie dari mereka. Namun tentu saja Poirot tidaklah bersedia karena Jackie tidaklah melakukan kesalahan ataupun memberikan sebuah ancaman. Di sebuah kesempatan Poirot hanya menasehati Jackie untuk mencoba mengikhlaskan Simon. Jackie mengatakan bahwa kedatangannya hanyalah agar Simon melihat dirinya karena ia mempercayai bahwa cinta besar itu belumlah hilang dan masih tersimpan di hati Simon. Hati adalah simbol yang biasa digunakan untuk cinta. Tanpa hati,
kehidupan akan berakhir dan Jackie akan mengakhirinya bersama Simon dengan sebuah senjata yang memang telah dipersiapkannya. Poirot yang hanya bertindak sebagai penengah menyampaikan hal itu kepada mereka, meminta mereka untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dan kemudian hidup berbahagia. Memikirkan sebuah rencana bulan madu tanpa bayang-bayang Jackie, lalu mereka membawa tamu undangan menaiki bot menuju ke sebuah kapal tur untuk menjelajah dan menikmati indahnya alam Mesir di sepanjang sungai Nil. Kebahagiaan palsu terpancar di wajah Lynette, lalu mendatangi Poirot yang ketika itu sedang memandangi foto Catherine. Lynette menyatakan kecemasan akan keamanannya di sana, bahkan ketika ia berada di sekeliling teman-temannya, juga tanpa Jackie bersama mereka. Kecemasan itu terus hadir dari waktu ke waktu. Lynette meyakini bahwa semua pertemanan ini adalah semata-mata karena kekayaan yang ia miliki, meminta bantuan Poirot untuk terus mengawasinya karena Lynette tidaklah mempercayai salah satu dari mereka. Di atas kapal, Rosalie dan Shalom menjalankan tugasnya sebagai pemain musik menghibur semua tamu undangan. Semua tampak normal, bulan madu berjalan baik-baik saja. Poirot menghabiskan malam itu berbincang bersama Bauk yang menceritakan perihal hubungan yang ia jalin bersama Rosalie. Namun mendapatkan restu ibunya bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika pagi menjelang, mereka mendekati kuil Abu Simbel. Kapal menurunkan jangkar, mereka bersiap menikmati suasana Mesir kuno. Sekali lagi, Euphemia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap Bauk yang jatuh cinta kepada Rosalie. Bauk memeluk Rosalie seakan ia telah mendapatkan restu hanya untuk menyenangkan hati wanitanya itu. Di kapal terlihat sebuah perahu mendekat dan kapten mengumumkan terkait kedatangan penumpang baru. Mereka berjalan-jalan menyusuri kuil secara terpisah, menikmati suasana sendiri-sendiri. Saat itu Lynette dan Simon yang bergembira menuju ke balkon kuil. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari atas. Cuaca berubah seperti saat itu sedang terjadi badai gurun, sehingga tak lama kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke dalam kapal. Di kapal, betapa terkejutnya Lynette ketika melihat Jackie telah berada di sana bersama mereka. Suasana yang tidaklah menyenangkan bagi Lynette, meminta agar Jackie dikeluarkan dari kapal berapapun biaya yang harus dikeluarkan, bahkan jika ia harus membeli kapal ini hanya demi bulan madu yang menyenangkan tanpa kehadiran Jackie. Namun tak ada yang bisa mereka perbuat karena menurut kapten, Jackie sebenarnya telah terlebih dahulu memesan tiket perjalanan sebelum mereka. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang terlebih dahulu meninggalkan kapal pada keesokan harinya. Poirot menemui Jackie, kembali menasihatinya untuk terus menjalani hidup, namun Jackie tetap pada pendiriannya untuk tetap berjuang demi membawa kembali Simon ke dalam pelukannya. Poirot menceritakan tentang satu-satunya cinta yang pernah ia rasakan semasa hidup terhadap seorang wanita yang bernama Catherine. Dan di sini diketahui bahwa Catherine sebenarnya telah tewas di kereta karena sebuah serangan pada malam Natal. Cinta besar itu menghabiskan seluruh ruang di hatinya, sehingga Poirot melewati sisa hidupnya menyendiri tanpa cinta yang tersisa untuk wanita lain. Lynette pergi meninggalkan Simon ketika Jackie baru saja tiba dengan memberikan sebuah pesan bahwa Jackie adalah satu-satunya teman yang tidaklah pernah peduli dengan uang. Namun urusan hati mereka tidaklah bisa saling menjaga. Setelahnya Simon datang kepada Jackie. Dengan nada tinggi ia mengatakan bahwa tidak ada lagi cinta yang tersisa di antara mereka. Sebuah pernyataan yang membuatnya marah sekaligus kecewa. Jackie melepaskan tembakan yang ketika itu mengenai kaki Simon, lalu mengarahkan senjata itu ke kepalanya. Namun Rosalie menahannya, kemudian membawa Jackie kepada Nona Bower untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Simon dirawat oleh Dr. Windlesham. Poirot tertidur semalaman. Ketika pagi, mereka dikejutkan oleh teriakan Louis yang datang ke kamar Lynette untuk mengantarkan makanan. Lynette ditemukan telah tewas di ranjangnya tanpa perlawanan pada pukul 2 pagi karena sebuah peluru kaliber 22 yang bersarang di kepalanya. Seseorang menembaknya ketika Lynette sedang tidur.
Tentu saja seketika kecurigaan Poirot mengarah kepada Jackie. Namun menurut keterangan dari Nona Bower, ia semalaman penuh bersama Jackie yang tertidur di ranjang tak sadarkan diri. Juga menurut keterangan Boug dan Rosalie, mereka tidak melihat Jackie keluar dari ruang perawatan pada malam hari. Menceritakan sedikit momen ketika mereka kembali ke ruang tengah setelah mengantarkan Jackie untuk mengamankan senjata yang sebelumnya masih tergeletak di sana. Namun mereka tak menemukannya. Senjata itu telah menghilang, seseorang telah mengambilnya yang bisa saja menjadi pelakunya. Poirot mendapatkan sebuah alibi kuat bahwa Jackie bukanlah pelakunya. Teka-teki misterius berada di hadapan dan harus segera dipecahkannya terkait siapa yang mengambil senjata di saat Boug dan Rosalie mengantar mereka kepada dokter. Lalu menginterogasi Simon, mencari kemungkinan kecurigaan terhadap salah satu dari teman-teman mereka. Di sana mereka menyadari bahwa kalung pernikahan milik Lynette sudah tidak berada lagi di tempatnya, sehingga mereka memanggil Louis karena ialah yang dipercaya untuk menjaga barang-barang Lynette. Louis tampak kebingungan, mengatakan bahwa ia hanya mengantar makanan dan ketika itu melihat Lynette telah tewas, tanpa peduli dengan keberadaan kalung. Poirot meminta kru kapal untuk mengeruk sungai di sekitar kapal untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau barang bukti untuk mengungkap kasus ini. Juga menggeledah setiap kamar untuk menemukan kalung pernikahan Lynette. Poirot melanjutkan penyelidikannya, menginterogasi mereka satu persatu. Sebagai seorang detektif, Poirot mencurigai mereka semua, menggunakan kalimat tajam dalam mengungkapkan analisanya terhadap satu persatu dari mereka, demi menemukan sedikit saja celah kejanggalan dari jawaban dan membuktikan kecurigaannya. Saat itu kru kapal menemukan senjata dan sebuah sapu tangan berlumuran darah, juga syal milik Bower dari dasar sungai, yang menurutnya sal itu hilang dan ia telah mencarinya di hari ketika mereka sedang berjalan di kuil. Syal dengan 2 lubang peluru itu dicurigai Poirot digunakan sebagai peredam suara tembakan. Menginterogasi Selom dan Rosalie, Poirot mencurigai topi yang dipakai oleh Selom dan Poirot mendapati sebuah senjata kaliber 22 tersimpan di sana. Sebuah kebetulan yang cukup mengejutkan. Tak lama kemudian Euphemia tiba di sana mengatakan bahwa ia menemukan kalung pernikahan Lynette berada di kamarnya. Euphemia mencurigai pelaku dengan sengaja meletakkan kalung itu di kamarnya agar kecurigaan itu mengarah kepadanya. Namun dalam pemikirannya, Poirot menduga bahwa bisa saja Euphemia memang menyimpan kalung itu lalu melaporkan kepada Poirot agar menghilangkan kecurigaan ke arahnya demi menimbulkan sebuah pemikiran bahwa memang sebenarnya Euphemia dijebak. Selanjutnya mereka berkumpul di ruang tengah. Poirot mengungkapkan alasan sebenarnya ia berada di sana adalah untuk menyelidiki Rosalie atas perintah dari Euphemia. Karena Euphemia tidaklah menyukai Rosalie berhubungan dengan Boug. Dan di sana Poirot menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa Rosalie adalah wanita baik yang lebih dari sekedar pantas untuk bersanding dengan Boug. Namun tetap saja, Euphemia tidaklah bisa menerima kenyataan tersebut. Poirot mengikuti Rosalie ke sisi kapal. Ketika itu mereka dikejutkan oleh sesosok tubuh yang telah tewas berada di hadapan yang ternyata ia adalah Louis. Menurut analisa Dr. Windlesham, Louis dihabisi di atas kapal dengan sebuah pisau kecil yang tajam lalu melemparkan tubuhnya. Mendapati beberapa uang di kantong Louis, Poirot mencurigai kemungkinan bahwa Louis bisa saja mengetahui pelaku sebenarnya, lalu meminta sejumlah uang untuk tutup mulut. Namun pelaku yang tak mempercayainya lebih memilih untuk menghabisi Louis demi sebuah kerahasiaan. Ketika itu Poirot menyadari bahwa salah satu pisau bedah milik dokter tidak berada di tempatnya. Dan seketika Andrew berteriak mengatakan bahwa Windlesham adalah pelaku yang sebenarnya. Sehingga terjadilah kericuhan di antara mereka. Mereka berkumpul dengan penuh kecemasan, meminta Poirot untuk segera mengungkap kasus ini karena pelaku masih berada di sana dan merupakan salah satu dari mereka. Boug menyarankan agar mereka mengunci pintu kabin dan tak membiarkan seorang pun masuk demi keselamatan masing-masing hingga mereka berlabuh pada esok pagi. Poirot memiliki satu interogasi terakhir terhadap Boug untuk dapat mengungkap pelaku sebenarnya. Dengan Simon sebagai saksinya, Poirot memulai interogasi, mengajukan beberapa pertanyaan
hingga terlihat Boug terdiam ketika Poirot menanyakan keberadaan mantel yang biasa dipakainya. Lalu Poirot menarik kesimpulan, mendapati sebuah fakta jika Boug pada malam itu pergi ke kamar Lynette untuk memberitahu jikalau Simon terluka. Namun di sana ia mendapati Lynette telah tewas. Alih-alih meminta pertolongan, Boug tergoda oleh kalung mahal milik Lynette lalu keluar seakan ia tidak mengetahui keadaan Lynette untuk merahasiakan perbuatannya. Juga Boug berada di sana ketika Louis meminta sejumlah uang untuk tutup mulut kepada pelaku. Pelaku menghabisi Louis di tangga, yang mana cipratan darahnya mengenai mantel Boug dan Boug membuang mantel itu. Poirot menanyakan identitas pelaku kepadanya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara tembakan dan Boug yang sekarat tewas di hadapannya. Poirot mengejar pelaku namun kehilangan jejaknya dan suara tembakan itu membangunkan semua orang yang kemudian berkumpul menanyakan apa yang terjadi. Tampak Rosalie yang bersedih sepeninggal Boug meminta Poirot untuk segera menangkap pelaku. Malamnya Poirot mengumpulkan semua orang, menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa sebenarnya identitas pelaku sudahlah jelas. Poirot mengatakan bahwa Andrew adalah orang yang menjatuhkan batu dari atas ketika mereka sedang berada di kuil Abu Simbel. Andrew melakukan semua itu secara spontan karena sebuah kecemburuan atas kesuksesan Lynette, berusaha menutupi dosanya di balik batu kuil. Andrew mengakui perbuatan dan mengungkapkan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Namun menurut Poirot, cara yang digunakannya terlalu ceroboh sehingga Andrew bukanlah pelaku penembakan yang menurutnya menggunakan cara yang sangat terperinci seperti detail, waktu, peluru, dan alibi telah direncanakan dengan matang dalam waktu yang lama. Menanyakan mengapa Euphemia melukis mantel Boug berwarna hijau sedangkan Boug pada hari itu menggunakan mantel berwarna merah. Euphemia mengatakan bahwa cat merahnya menghilang dan Poirot mengetahui itu adalah sebagian dari rencana pelaku yang disebutnya adalah Simon Doyle. Simon yang tak menyangka keberadaan detektif di pestanya kemudian mencampurkan obat tidur pada minuman Poirot untuk memuluskan rencananya. Semua dilakukannya demi ambisi merebut harta Lynette, lalu hidup bersama Jackie, kekasih yang sangat dicintainya. Tembakan Jackie sebenarnya tidaklah mengenai Simon. Ia hanya berpura-pura tertembak, memegangi kakinya dengan sarung tangan yang telah diberi cat berwarna merah milik Euphemia yang diambilnya. Ketika Boug dan Rosalie disibukkan oleh Jackie dan memanggil dokter, saat itulah Simon bergegas mengambil senjata lalu menuju ke kamar menghabisi Lynette tanpa perlawanan. Kemudian menembak kakinya sendiri dengan syal milik Bower sebagai peredam suara. Sehingga sebenarnya malam itu senjata melepaskan 3 peluru dan Simon mengisi 1 peluru agar jika senjata itu ditemukan semua orang akan mengira bahwa hanya ada 2 peluru yang dilepaskan. Setelahnya ia membuang senjata ke perairan Sungai Nil. Sedangkan Louis dihabisi oleh Jackie untuk menjaga kerahasiaan. Juga ia berada di ruang ventilasi ketika Poirot sedang menginterogasi Boug dan menembak Boug dengan instruksi dari Simon. Sebuah analisa sempurna yang tidaklah bisa mereka sangkal. Lalu Jackie datang kepada Simon, memeluk lalu melepaskan 1 tembakan yang menembus tubuh dan menewaskan mereka berdua. Ketika pagi mereka berlabuh, keluar dari kapal dan memulai kembali kehidupan mereka masing-masing. 6 bulan setelahnya, Poirot yang telah memotong kumisnya memperlihatkan bekas luka di wajahnya, telah berada di London sedang menyaksikan Shalom bernyanyi di kafe dan film pun berakhir. Sebuah strategi jahat yang telah direncanakan sejak lama dan dibuat dengan sangat teliti. Dimulai dengan memperkenalkan Lynette kepada Simon, dilanjutkan pernikahan yang semata-mata hanyalah untuk mengambil alih harta Lynette, lalu berniat melanjutkan hidup berdua dengan bergelimang harta. Semua rencana itu hancur ketika detektif Poirot yang tanpa mereka duga berada di sana mengungkap semua detail, waktu, dan alibi mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.